Kalau memang kau Yesus mau tidak bisa berkata berkomunikasi apa-apa yang dari diriku. Aku punya tidak bisa data, berkata ya apa-apa dari carilah diriku yang sendiri. sepadan denganmu. Kami diundang naik-naik, ingin berdiskusi, ya tanya-tanya. Kalau semampu yang kami jawab, yang semampu yang kami bisa jawab. Kalau yang tidak kami Iya, tapi pakai dapat kami data jawab, ya. supaya mereka percaya, Pak, supaya saya juga Kalian percaya. ngomong data, kayak Nah. kalian paham tentang data aja. Kalian nggak paham tentang data. Emangnya ada paham apa kalian? Ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat. Insya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insya Allah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Palupu dan juga ada Kristen versus Kristen yang dimana mereka baku hantam ya. Ramai ini kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Yohanes 17:8 kan gitu. Kalau Yesus itu adalah sang firman itu sendiri ataupun Allah, bagaimana mungkin dia masih menerima firman? Betul? Oke, lanjut Bang, lanjut. Nah, coba abang bantah argumen saya Bang, biar kita ada interaksi dua arah. Coba abang baca ulang, cermati ayat itu, coba. Enggak. Sebab ya aku. Yang lepan tadi ya Bang. Iya saudaraku. Sebab segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, agar mereka percaya bahwa apa tadi, dialah yang mengutus aku. Sudah jelas di sini Bang, sudah jelas ya. Jadi saya membaca Bible itu cukup saya baca Yohanes 17 Bang, 17:8 ya. Nah begini, karena firman itu sebenarnya Bang, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan, firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Betul tidak? Nah, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Lalu siapa yang ngasih dia firman lagi? Berarti masih ada entitas yang tertinggi, yaitu Bapa, kan gitu. Sebenarnya jelas Bang di situ barang ini. Jadi nggak usah kita kemana-mana. Betul kata Bang Joshua, cukup baca tinta merah aja. Nah di sini dijelaskan sebab segala firman itu Bang, aturan-aturan, kaidah ya, apa? Aturan-aturan ya, hukum-hukum ya, yang diturunkan oleh Tuhannya Yesus kepada Yesus. Ya, makanya dia katakan sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku telah kuterima dan kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini merujuk ke murid-murid, karena kita baca dari atas judul perikopnya doa Yesus kepada murid-murid Bang, bukan kepada seluruh umat, bukan. Karena kalau kepada seluruh umat bahaya. Bisa jadi Tuhan semua orang, karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Lalu dia berkata lagi supaya mereka juga satu seperti aku ada di dalam engkau ya Bapa. Betul? Lanjut Bang, lanjut. Begitu. Di tap teman-teman ya, di tap layarnya teman-teman. Masya Allah, ini saudaraku Nyong Ambon, Ose ini, Ose di mana kah di Ambon kan? Ose di Ambon kah? Di mana ada Bang? Oh, asli Ambon kah Pak? Iya Bang, iya.
Iya, asli Ambon. Di mana di Ambon? Itu di Waihaung dulu, lama di Waihaung itu sebelum kerusuhan. Waihaung di Alpatas itu. Oh, Nusa Laut Bang. Jalan Baru. Beta Nusa Laut. Oh, di Nusa Laut ya. Oh, Banyak siap, siap. kita pertemanan itu di skip di Pudamatis itu dulu tempat begaul. Pagi-pagi Oh, siap, siap. sebelum sudah. Siap Bang. Begitu masa lalu, Bang. Masa lalu ya. Gitu. Nah, jadi kalau Siap, siap. kita membaca Bible, Bang, cukup itu aja, nggak usah kemana-mana. Abang baca, tadi kan kita sudah gali, Bang ya. Kita sudah gali ya di Yohanes 17 ya. Kalau abang makai di luar daripada dogma ataupun doktrin, abang sudah tahu bahwa di situ Yesus hanya sebatas utusan Allah dan bukan Allah. Makanya Yohanes 17:3 kembali poinnya di sini bahwa inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal adalah surga, Bang. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Ini poinnya di Bible ini, Bang. Ini poinnya. Seluruh itu hanya sebagai ya bumbu-bumbu, tapi inilah poin attack-nya Bible ini di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Ini. Kalau lain-lain itu ya. Sebab begini, Bang. Kalau abang gali Bible, 320 lebih ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Nah, beberapa dalil menjelaskan Yesus adalah nabi, rasul. Ada dalil, abang buka nanti Matius 12. Yesus hamba Tuhan. Coba abang buka dulu. Ini ada korelasinya nanti, Bang. Coba abang buka Matius 12. Apa judul perikopnya? Matius 12 ya. Matius 12. Matius 12. Apa Oke, judul Matius perikopnya? 12 ya Bang. Ya, apa judul perikop? Judul perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius. Iya, Matius 12 kan? Tunggu. Matius apa Markus ya? Matius 12. Tunggu saya lihat ya. Matius. Kalau Matius 12 murid-murid memetik gandum pada hari Sabat itu. Salah Matius 12:15 di situ, Bang. Oke, Matius 12:15. Matius sebenarnya dari atas itu sudah Yesus hamba Tuhan. Itu loh. Matius 15 ya. Matius 12 sama saudaraku. Oh, Matius Itu tuh. 12, Nih. Tuh, Matius 12. Tuh kan? Coba lihat di layar. Matius 12 ayat 15 sampai 21. Matius Betul? 12:15 ya Bang. Ya. Perikopnya Yesus coba Bang memberi makan buka. 5.000 orang. Nah, coba judul perikopnya apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Lain itu di layar. Matius 12. Abang baca di mana? Matius 12. Ayat 12 ya Bang. Itu Ayat dari 15 13 sampai 21. Judul perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Kalau Matius 12 kan Bang, ayat 15 gitu ya. Ya. Oh, Yesus hamba Tuhan ya. Maksudnya Yesus hamba Tuhan. Kan gitu. Oke. Oke. Oke ya, kita kembali lagi ya. Artinya kalau kita merujuk ke Yohanes 17:3 sinkron, nggak terputar-putar. Tapi kalau kita memakai Yesus itu Tuhan terputar-putar, Bang. Bagaimana mungkin Tuhan merangkap hamba Tuhan? Nah, kalau Yesus hamba Tuhan, terus Tuhannya siapa?
ada dua Tuhan. Kan gitu akal sehat kita, Bang. Betul tidak? Oke, lanjut Bang, lanjut. Aku dengar dulu. Nah, begitu, Bang. Nah, kalau kita memaksakan memang terputar-putar gitu, Bang. Apalagi konsep Trinitas. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka adalah ketiganya adalah Tuhan. Nanti terputar-putar di situ. Makanya konsep Trinitas sampai sekarang ini tidak akan ketemu, Bang. Makanya lahirlah denom-denom lagi, denom Wanes. Bapa adalah Putra, Putra adalah Roh, semuanya. Nah, nanti ketika disalib terpisah lagi dia. Masa Bapa disalib? Gagal lagi Wanes itu kan. Nah, kegagalan Tritunggal ini kita maju sedikit ya. Kegagalan Tritunggal ataupun Wanes itu ketika Yesus dibaptis. Terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah dia berkenan. Ini suara dari langit, ya kan? Nah, lalu ada burung merpati, betul, kepada Roh Kudus merujuk. Lalu Yesus di Sungai Yordan di bawah. Bagaimana menyatu ini? Orang tiga tempat berbeda, nggak bisa satu, gagal Wanes di situ, Bang. Nah, inilah pemahaman dalam Bible. Jadi nggak usah terlalu dalam. Begitu kira-kira, Bangku. Jadi kita interaksi aja. Silakan, ada yang mau disampaikan. Lanjut Bang, lanjut. Oke, coba Abang buka Yohanes 5:30, Bang. Baca sampai ke bawah. Yohanes 5:30. Oh, Ya, baca sampai ke bawah. Oke, teman-teman yang di bawah dibantu di tap-tap ya. Ini saudara kita ini mau mengedukasi ya. Saya sangat menghargai lah saudara saya yang ada pengen belajar gitu kan. Kan? Coba Bagus Abang sekali baca. malam ini nak mengelompok. Siap. Coba Abang baca. Bagus sekali Ayo. malam ini. Kenapa? Lanjut. Iya. Bang Erwin Tadi, sudah monitor. Bang Erwin sudah monitor. Oke, silakan saudaraku. Ngana baca aja tuh 5:30, Yohanes 5:30, baca sampai ke bawah, Bang. Sampai habis. Oke, judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Salah itu nyonge. Itu Yohanes 15. Yohanes 5. Yohanes 5 Oh, 15. 30. Yohanes 5:30 ayat 30. Iya. Apa judul perikop itu? Tunggu Bang. Yohanes 5:30. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, Judul perikopnya. kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kalau kita mau mengetahui siapakah Yesus menurut Yesus, baca ini. Jangan menurut si Paulus. Nanti kita bahas lagi tuh. Ini siapakah diriku menurut Yesus. Coba Abang baca itu. Nanti pelan-pelan Abang simak maknai ayat itu, Bang. Ayat-ayatnya. Silakan dibaca, Bang. Silakan. Yohanes 5 ayat 30 bunyinya gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu Bang. Lanjut aja, habisin aja ke bawah, Bang. Jangan sepotong kalau baca Bible. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. 32. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ini yang 32 ya Bang. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran.
Tetapi aku 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu. 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang telah diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Itu 36, Bang. Lanjut 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Itu ya, Bang, 38. Dan firman-Nya Lanjut aja, Bang. tidak Lanjut. menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Udah ya, Bang. 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku. 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kepadamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Oke, Bang, lanjut. Sudah, Bang? Lanjut, Bang. Udah. Oke. Kita coba satu-satu bedah ya. Saya mau bedah nggak terlalu banyak di situ, Bang, karena situ sudah jelas ya. Nanti ada 3 dalil ya. Aku tidak butuh kesaksian dari orang lain, termasuk dari Yohanes, kan gitu. Ada dalil 1. Aku hanya butuh kesaksian dari Bapa, dan kesaksianku itu adil. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas dulu Yohanes 5:30. Dari awal coba, Bang. Apa makna ayat itu? Silakan, Bang. Ya, lanjut. Kesaksian Yesus Ya, tentang dirinya. Oke. Abang baca, simak baik-baik ayat itu, Bang. Camkan baik-baik. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan dilanjutkan, Bang. Di ayat berapa, Bang, tadi? John 5:30. Oke,
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus oke, lanjut Bang. Nah, oke. Itu aja dulu. Apa maksud ayat itu menurut Anda? Silakan. Maksud dari ayat ini maksud Abang gitu. Iya, betul. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, yaitu diri sesuai dengan apa yang kita dengar dan penghakiman kepada yang adil seperti menurut kehendak. Aku tidak menuruti kehendak. Dapat poinnya, Bang. Oke, lanjut Bang, lanjut. Dapat poinnya? Dapat poinnya, Bang? Siap. Oke. Di situ poinnya apa, Bang? Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kalau di ayat ini utusan Tuhan. Utusan Lanjut, Tuhan, Masya Allah. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan gitu. Nah, penghakimanku memang adil, ya. Kan kata Yesus begitu. Tetapi aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku, kan gitu. Nah, ini dalil jarang juga dibuka ini kan, di teman-teman di gereja. Nah, kemudian Bang, itu satu ya, kita sudah dapat ayat itu satu. Nah, kemudian kita lompat sedikit ke John 5:37. Nanti ada korelasi ayat, ya. Menurut Yesus 5:37. Oke, lanjut Bang. Oke. Coba saya bertanya kepada Yesus. Yesus, siapakah Bapa itu? Siapakah Allah itu? Kata saya bertanya ya. Nah, lalu Yesus akan menjawab di 5:37. Coba Abang baca coba. Saya posisikan Anda sebagai Yesus di situ. Dan saya sebagai penanya, murid. Boleh? Nah, Anda sebagai Yesus, kita berumpama ini supaya gampang interaktifnya. Saya bertanya kepada Anda. Bapak yang Di sini Anda saya posisikan sebagai Yesus ya. Betul? Nah, saya sebagai murid. Bang, lanjut. Oke, saya bertanya, Saudara Kunyong, siapakah Bapa itu? Siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan Sang Pencipta langit itu? Lalu dia jawab, lalu Yesus menjawab di Yohanes 5:37. Silakan dibaca. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan Nah, itu sudah. Bang. Jadi poinnya di situ, Bang. Menurut Yesus, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Suaranya jangankan melihat rupanya, ya, mendengar suaranya aja tidak. Nah, kan gitu. Menurut Yesus. Tapi kalau kita merujuk lagi ke dalil-dalil, ada lagi merendahkan diri, Tuhan merendahkan diri, merubah apa segala macam. Yesus tidak ada pengajaran seperti itu, saudaraku. Ini sudah jelas. Cuman rancunya Yohanes 5:37 ini, di situ kan dikatakan, suaranya tidak dapat kau dengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus, betul? Lanjut. Ah, satu ayat yang berkontradiksi dengan ayat ini, Abang coba buka Matius 3:17. Kapan Yohanes 17:3 habis itu? Lain lagi, sudah lari ke Matius ini, saudaraku. Oh, udah lari. Berarti hapus saja judulnya. Gitu. Iya, sabar. Capek juga ganti-ganti lah. Disimak aja, saudaraku ya. Ya, Soal karena keimanan, kita merujuk keimanan kepada masing-masing. Yohanes 17 ayat 3. Kok Iya, jadi ya, nanti akan kembali ke sini. Abang Nyong jadi pendeta pembacaan firman Tuhan dari A sampai Z itu gimana? Iya tidak, ini baca satu perikop, tidak boleh potong-potong. Nanti Tuhan marah. Iya, jelas, tapi kan kita berikan kembali kepada
Rom ini, karena Rom ini kan punya edukasi Bang, walaupun dia punya edukasi bahwa Yesaya Yohanes 17 ayat 3 udah selesai, kita bahas dulu. Iya, itu poinnya di situ. Nanti kita akan merujuk lagi siapa Yesus. Kenapa harus menurut kasih Yesus. si Nyong ini baca seluruh kitab? Wah, ini akal sehatnya di mana sih? Harus memahami dulu satu ayat. Baca Bible itu jangan satu-satu ayat, saudaraku. Iya, Baca Bible benar. itu Benar, saya ngerti. Tapi kan kita buka Rom, Oke. buka Rom untuk menerima Ya. edukasi, berikan masukan. saya juga punya Roh Sekarang Kudus kasih itu, Nyong, saudara. kasih si Nyong baca segala firman Tuhan dari A sampai Z, Alfa Omega. Ya, bagaimana kita meluruskan yang 17 ayat 3 ini? Mana? Iya, nanti kita selesai. Nanti ini kembali ke situ. Kapan? Nggak usah bikin narasi yang lain lah. Kita bahas itu dulu. Sabar duduk manis di situ, kasih habis itu, tua di situ, kasih habis duduk situ duduk. Kita Duduk manis semua dulu. sudah memahami Alkitab itu, sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, udah kepahami kita. Ya. Terus bagaimana kita mau berikan edukasi mengenai Yohanes 17 ayat 3? Itu aja kuncinya. Kenapa harus suruh Nyong ini baca seluruh segala firman Tuhan? Kalau ibadah hari Kan Minggu dia ya boleh membaca firman aja. Tuhan. Boleh hari Minggu boleh aja baca, tapi kalau di Rom kan menentukannya cuma satu. Yohanes 17 ayat 3. Itu di Iya, Rom berbahas. nanti kita kembali ke situ, jalan-jalan dulu. Kenapa Nyong. harus lari ke sana? Jalan-jalan kejauhan Bang. Kejauhan Oke, Bang. diam dulu, gantian saudaraku Tadius, gantian. Ini kan nanti gantian. yang lain giliran. dulu, lanjut yang lain dulu. Ya, oke. Satu ayat buat saudaraku. Siapa? Nyong. Tadi Matius 3:17. Matius 3:17. Ya. Yesus tampil di Galilea. Itu perkopnya, Bang. Yesus tampil di Galilea. Siap. Langsung ke Yohanes itu tadi Matius 3:17. Coba baca, Bang. Matius 3:17. Siap. Yesus membaptis Yohanes. Matius 3:17 Yesus ya. membaptis Yohanes. Di Matius 3 kan? Ya, coba baca. Langsung ke 3:17 saja. Matius. Ya, Matius 3 ayat 17. Iya, silakan. Perkopnya Yesus membaptis Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Yesus dibaptis Yohanes di perikopnya, Bang. Ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Lanjut, Bang. Oke. Inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Ini suara siapa? Suara Bapa, suara Allah. Suara Bapa. Di sini suara Bapa terdengar atau tidak? Iya, lanjut, Bang, terdengar. Oke, terdengar suara Bapa ya. Dari langit ya. Betul? Siap. Oke. Tadi di Yohanes Siap. 5:37, apa kata Yesus di situ? Dialah yang bersaksi dan mengutus aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Menurut Yesus di Yohanes 5:37. Lalu datang Matius di 3:17 mengatakan suara Bapa itu terdengar. Siapa yang benar? Matius, Yohanes, atau Yesus? Itu pertanyaannya, Bang. Menurut Matius, suara Bapa bisa terdengar. Menurut Yohanes, suara Bapa itu tidak terdengar. Lalu Yesus berkata, suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Nah, kan gitu, saudaraku. Ya.
Oke, makasih teman-teman yang udah ngirim-ngirim kopi ya. Masya Allah. Ya, jazakallah khair saudaraku. Ya, kita edukasi sedikit ya. Jadi itu aja sih poinnya, Bang. Itu aja poinnya. Silakan direnungi kembali dalil yang saya berikan untuk mengetahui siapa Yesus menurut Yesus. Abang kaji kesaksian tentang diri Yesus. Nah, di situ juga ada dijelaskan bahwa kamu jangan menyangka aku yang akan mendakwa kamu. Ada Musa loh di situ. Musa yang akan mendakwa kamu. Tapi jangan maksudnya bukan Musa, di situ hukum Torah, Bang. Hukum Torah yang akan mendakwa kamu. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tapi untuk menggenapinya, kata Yesus. Terus lalu berkata lagi Yesus, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota di dalam hukum Torah. Ini kata Yesus, ya. Jadi satu iota pun tidak boleh, satu kata nggak boleh hilang dari hukum Torah. Itu perkataan Yesus, ya. Jadi teman-teman Kristen ini kalau mau mengikuti Yesus, ikuti hukum Torah. Karena Yesus berkata lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Torah. Nah, kepada orang-orang yang tidak mengikuti hukum Torah ataupun tidak mengajarkannya, kata Yesus, dia akan menempati kerajaan surga yang paling terendah. Itu perkataan Yesus. Nah, lalu Paulus datang di Efesus 2:15. Abang buka Efesus 2:15. Apa di situ kata Paulus? Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Torah dan segala ketentuannya. Lalu siapa Paulus bisa membatalkan? Sementara perkataan Yesus lebih mudah meruntuhkan langit. Nah, nanti akan kita bahas itu selanjutnya. Siapa Yesus menurut Paulus? Nah, kalau kita sudah capai poin siapa Yesus menurut Yesus, kembali ke Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebab apa, Bang? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Dilanjutkan Matius 7:22. Pada hari kiamat, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Pertanyaannya, siapa yang sering bermujizat? Siapa yang sering bernubuat? Siapa yang sering mengusir setan demi nama Yesus? Lalu Yesus berkata, point attack-nya di Bible, Matius 7:23. Pada hari itu, kata Yesus, dengar Pak, pada hari itu Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku Pak Tadius, kalian semua pembuat kejahatan. Ini aku berterima kasih kepada Abang Palopo. Abang Palopo sudah turut mengabarkan firman Tuhan supaya semua itu sadar gitu. Benar gitu. Enyalah kalian, benar. Nah, sekarang kutanya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Orang Muslim, Islam atau orang Kristen? Ayo. Apa? Yang memanggil Yesus Tuhan. Manusianya agama. siapa? Orang Manusia. Islam atau orang Kristen? Bukan agama, manusia. Jujur. Jujur. Coba buka. Manusia, bukan agama. Coba buka Matius 7:21. Kata Yesus, bukan setiap tadi orang sudah- yang tadi berseru sudah- kepada tadi dengarkan sudah. dulu. Dengarkan dulu. Ya. Tergoncang. Enyalah. Tergoncang. Ya kan? Lanjut. Oke, ini kita serius kembali saudaraku ya. Ini kita belajar ya. Kalau ya tergantung terserah nanti ya. Belajar. Oke. Ya, belajar. Matius Karena 7. Alkitab itu tidak pernah kebohongan. Alkitab itu kebenaran manusia. Setuju saya itu. Setuju. Ya udah, Nah, lanjut. Oke, lanjut saudaraku ya.
Oke, teman-teman, untuk ini kita edukasi dulu ya, Pre-Palestine ya. Oke, assalamualaikum Pre-Palestine. Lanjut. Oke, jadi poin di sini, poin yang kita bacakan di sini, saudaraku, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh, bukan apa? Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa, saudaraku? Dengan melihat Yesus, kau sudah melihat Bapa. Dengan mengikuti perintah Yesus, kau sudah mengikuti perintah Bapa. Tidak ada perintah Bapa untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus itu Yohanes 17:3. Ini poinnya di sini. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, ya Allah. Amin. Silahkan Anda memilih jalan mengikuti perkataan Yesus atau perkataan Pak Pendeta. Silakan ditanggapi. Itu perkataan yang abang ngomong itu sudah jelas dalam kitabnya kan. Jadi kalau masalah Berarti kita sudah berujuk jelas. kembali, iya kita berujuk kembali kepada konteks ini. Berarti yang permasalahan itu antara bahasa kalimat mengutus itu kan. Melihat Yesus di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Ada fisiknya Ibu menurut Yohanes di Pulau Patmos. Iya kan Iya, Bang, Bang, begini tapi maksudnya fisik- Yesus bangkit itu untuk menunjukkan Ini apa sih si El ngocek belum nggak jelas ah. Maksudnya begini kan, kalau misalkan dia tidak menampakkan dirinya yang bangkit, tidak ada itu lubang di tangannya, bukan diangkat dalam bentuk, bagaimana mereka yakin ini bukan Yesus ini? Itu kan Berarti Yesus ada menampakkan- fisik kalau begitu. Itu waktu di bumi, maksudnya waktu itu di bumi dia menampakkan Ya sekarang di surga di surga punya fisik atau tidak? Tidaklah, Ya sekarang fisik aslinya kemana? tidak tahu, lebih tahu. Tidak tahu. Gimana sih lanjut? Nanti kalau turun lagi kan turun yang kedua kalinya. Itu apa berbentuk roh? Gimana itu? Kalau misalkan bentuk roh, mau tahu. Kalau misalkan dia bentuk Masalahnya di Bible itu ada Yesus turun kedua kalinya itu seperti pada saat dia bangkit. iyalah untuk meyakinkan kan. Berarti kan itu kan itu sudah di luar akal, maksudnya sudah di luar kendalinya pikiran manusia kan itu kan nanti yang Allah sendiri kan yang menentukan itu. Intinya kan sudah di luar kan, kami semua masih hidup, mau tahu sana itu. Baca KPR 1 nomor 11. Nah itu dia. Dia datang kedua kalinya sama seperti yang kamu lihat sebelumnya. Atau dia akan datang kedua kalinya sama seperti yang kau lihat waktu dia terangkat. Artinya terangkat sama tubuhnya, dia akan datang kembali bersama tubuhnya. Kau ini kalian nggak melawan kami, kalian melawan Bible itu sendiri. Iya, bukan begitu kan, sama dengan kata pertama Allah itu. Iya udah lawan terus Bible, lawan terus sampai puas. Nah Bang, begini maksudnya, Allah kan memiliki firman dan Roh Kudus. Nah, firman itu lagi. Nah, Allah kan tidak kelihatan. Saya ulang lagi datanya. Saya ulang lagi datanya. Ibu netral bisa baca nggak KPR 1 nomor 11? Janganlah di-mute. Diam dulu. Kita pakai data dulu. Baca. Ibu Net. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kisah para Apostolos 1 nomor 11. Ya baca aja Bapak. Di situ ada Bible kan? Di HP 1 harus dibuka lagi di situ. Silakan Bapak aja baca. Ah? Silakan Pak Hendy aja baca. Atau Mbak Mayu bisa bacakan, Mbak Mayu. Bang, aku izin ngomong terakhir kali dong. Ya dibaca dulu, dibaca dulu Dari KPR itu. tadi terakhir ya, dari tadi terakhir berapa kali terakhir sih?
Karena aku belum ngomong Bunda Rahma yang cantik. Aku mau ngomong lah terakhir kali. Kan aku datang, aku juga berhak ngomong dong, ya kan? Kalian kan buka forum supaya orang juga ngomong, ya enggak? Kayak orang mau pergi jauh aja. Iya. Saya baca Enggak dulu jauh-jauh datanya ya. kali lah. Kamar mandi. KPR 1 nomor 11. Saya baca dulu dari abis ini Ibu. Jadi Saya kan, pakai data aku kan. mau ngomong nih. Ya abis ini Anda Supaya Ibu aku bicara. bilang tadi Saya ya, pakai Bang. data dulu ya. Penafsiran Saya pakai data orang dulu Bu, Kristen bentar itu Bu. Izin Bu, izin Bu. tentang Saya pakai data dulu Bu, sebentar ya. Jadi di Yesus berkata atau di kisah KPR ini tulisan benar apa enggak ya? Jadi kalau diskusi itu pakai data. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi dia naik ke surga sama fisiknya, dia akan kembali lagi datang sama fisiknya. Jadi tolonglah kalau diskusi pakai data, jangan melawan Bible. Musuh Anda adalah Bible Anda sendiri. Kenapa? Ya karena doktrin iman Anda itu. Kami Muslim pakai data, Anda sendiri melawan data Bible. Begitu. Lanjut. Kabur kan? Kalau Ibu Netralena, kalau dijelaskan tadinya ngotot Yesus nggak punya fisik. Setelah dikasih data, oh iya ada fisiknya. Legowo dong. Kita maklumi Anda belum baca mungkin. Jadi kalau dikasih tahu pakai data, ya jangan dilawan tuh data. Legowo terima gitu loh. Masa Yesus terangkat ke surga sama visinya sampai di surga nggak ada fisik? Hilang dong dalam perjalanan. Dia akan datang kok sama dengan dia waktu terangkat. Susah amat sih. Namanya kuasa Tuhan, itu kan kuasa Tuhan. Mulai lagi pakai doktrin. Ini bukan masalah pakai Ibu netral lawan dia, Ibu netral. Saya standby dulu, minum kopi saya campur kenapa kunci saya dokrak. netral ini Kristen dari tadi saya nonton. Ibu netral ini kayaknya kalau tidak percaya Trinitas berarti bukan Kristen. Bapak, ada nggak ayatnya itu? Kita jangan percaya yang tidak ada di dalam Alkitab, karena di Alkitab mengatakan Coba saya Alkitab tanya. adalah kebenaran. Berarti kalau tidak ada dalam Alkitab tidak benar. Coba ngomong saya mengaku atau nak bapak kami. Kenapa? Coba ngomong bapak kami atau nak saya mengaku. Maksudnya bagaimana? Jangan lama-lama, itu ada kesempatan Oh buka diuji, handphone. apakah Anda benar Kristen atau nyamar? Dia mau uji, dia nggak percaya. Aduh, parah nih orang. Bapa kami dalam surga itu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti... Bapak, aduh itu anak-anak aja hafal. Kenapa tidak percaya Trinitas? Karena tidak ada dalam Alkitab, Bapak. Yang kita Ya, itu sudah bilang, kalau aku di sini dan kan berapa kali Bapak saya itu tadi satu. baca. Di Yohanes 17 ayat 3 itulah iman kita orang Kristen. Ya. Ibu Kristen apa? Yohanes 17 ayat 3 untuk mendapatkan Kristen kehidupan abadi. Tunggu dulu Bapak. Untuk mendapatkan kehidupan abadi atau untuk mendapatkan keselamatan abadi ya, kalau Bapak mau selamat ya, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapak itu. Sudah habis, nggak ada perkara. Nah, Iya, kalau misalnya karena- Tritunggal, mana di sini 3, di sini cuma 2 yang harus diimani gitu. Mana Nah. sini yang 1? Ada Ibu, kemana saya ini 1? jelaskan Kalau lagi. Bapak katakan Tritunggal. Allah itu memiliki firman. Yang firman Ya. itu Yesus. Toh, dan roh. Pak gini, kalau Allah firman itu, mengutus mengapa firman-Nya. Yesus dikatakan, tunggu dulu Pak ya, supaya kita ngerti gitu. Kenapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus adalah penyampai firman atau perkataan Allah atau petunjuk dari Allah. Dia sampaikan itu ke firman dari bumi mana? gitu loh. Nah, makanya firman itu dari dikatakan makanya selaras Bapak ya di Yohanes Nama 3 firman ayat itu dari 34. mana? Dengar dulu Pak ya, dengar dulu Pak. Dia diutus Allah untuk menyampaikan kata-kata Allah atau firman Allah. Karena Allah memberikan dia kuasa yang limpah di situ. Allah yang memberi kuasa. Makanya di Yohanes 8:26, dia yang mengutus itu benar. Apa yang aku dengar dari dia itulah yang kusampaikan.
Nah, Yohanes 17 ayat 8, segala Ibu bilang itu firman-Mu memang telah betul kusampaikan semua. kepada mereka. Itu Yesus bilang. Nah, kenapa Yesus bisa jadi Apa daging? membantah itu? Karena Allah itu maha kuasa. Apapun yang Allah mau katakan, mau firmankan, maka terjadilah daging itu. Bukan firman itu kan perkataan Allah. Iya, Gitu. maka memang betul Ibu bilang. Kan ada Makanya saya ayatnya bilang kan dari di awal. lidahku, di Memang lidahku ada betul. perkataan Allah. Kan ada itu di dalam Kan Alkitab. Yesus Di mulutku. berkata, aku dan Bapa itu satu. Nah, Allah itu memiliki firman dan roh. Iya, Allah aku dan mengutus Bapa firman. itu satu. Makanya Iya. juga di Yohanes 14 ayat 5, kalau seorang mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah, maka Allah tetap bersatu dengan itu. Jadi kalau kita percaya Allah dan Yesus dan Allah, kita akan bersatu dengan Bapa. Jadi kalau kita bersatu dengan Bapa, apakah kita juga Allah? Apakah kita juga Allah? Kan tidak. Bu, kan saya sudah ngomong dari awal, Allah memiliki firman dan roh. Allah mengutus firman-Nya dalam tubuhnya itu. Ya, Yesus yang itu. Allah mempunyai firman, Allah mempunyai perkataan, Allah punya roh karena Itu Allah punya perkataan kuasa. itu Ya yang udah itu aja. menjadi, yang turun ke bumi yang dalam berupa manusia, dalam bentuk daging, bukan kertas. Iya, karena Allah maha kuasa, maka terjadilah daging itu. Kenapa Ibu tidak percaya itu Yesus itu dengan Allah itu satu? Iya, dia satu, bukan satu badan, Bapak. Lah, Kita juga nanti akan bersatu, Allah dan Yesus, dan kita semua akan bersatu nanti. Bukan berarti kita Allah. Itu baca aja 1 Yohanes 4 ayat 15. manusia, maksudnya yang itu perkataan Yesus, aku dan Allah itu satu. Makanya saya bilang dari awal, Iya, Allah satu, memiliki maksudnya juga itu firman satu dan tujuan, roh. satu pikiran, satu pekerjaan, satu juga artinya untuk menyelamatkan umat manusia. Gini Pak ya, saya kasih satu contoh ya. Di orang Kristen kalau mau menikah, pendeta mengatakan begini, engkau bukan dua lagi, tetapi engkau adalah satu. Artinya, apakah suami istri itu satu badan? Enggak kan? Tetap dua kan? Artinya, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya, bersatu menjalankan kehidupan rumah tangga. Itu maksudnya seperti itu. Bukan satu Tujuan badan. berarti satu tujuan. Iya, satu tujuan untuk menjalankan hidup rumah tangganya itu. Bukan satu badan. Gitu. Begitupun Allah dan Yesus. Mereka itu satu. Bukan satu tubuh. Sama dengan kalau orang menikah, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Gitu, Pak. Tetap dua pribadi. Tetap dua pribadi. Suami istri itu tidak satu badan, tapi bersatu untuk apa? Menjalankan hidup Kecuali Bu Netra, kecuali dia gencet, kecuali dia gancat seumur hidup gitu. Buat Iya. gimana tetapi punya kepercayaan begitu ya begitu ya. Kalau Tidak, Bapak Bu, saya itu bukan seperti itu. kita punya apa. Memang Yesus mengajarkan kita seperti itu. Makanya kalau kita menganggap diri kita pengikut Yesus, percaya apa yang Yesus katakan itu aja. Jangan bilang, oh pada saat Yesus bilang sembahlah Allahmu, Allah kalam. Oh enggak, ya, itu kan dia sebagai manusia. Berarti Bapak tidak percaya Yesus. Kalau kita tidak percaya Yesus, berarti kita bukan pengikut Yesus. Itu aja sih. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Iya, berarti kalau saya teliti, Bapak L ini yang bukan pengikut Yesus, tidak sesuai itu dengan Bible. Ya, ya L. Hello, saya. Ya ini lagi Kak. Lagi satu. Tak tabrakin. Bu, kasih. Apa apa? Ini kira-kira kalau saya mau buktikan yang benar-benar pengikut Yesus itu Ibu kasih apa netral nanti. Nah, pertama saya tes dulu. Kalau ingin hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Menurut kasih gimana? Sebagai apa? Apa? Hah? Apa tadi?
Kalau ingin hidup yang kekal itu menurut Yesus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Yesus itu sebagai manusia utusan. Kalau ada yang ngaku sama netral. Kalau menurut kamu gimana? Yesus sendiri. Apa? Hah? Gimana? Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di mana itu datanya? Mana? Lalak maulana ni pertincah kok kalau nomor nasa. Kristen ini terlalu memaksakan nih kasihan. Nah, kalau menurut Bu Netral itu Yesus kalian. itu Allah itu sendiri, benar itu Bu Netral? Ya bukan lah. Lo bukan, di mana ini? Kenapa bukan? Ya kalau Allah itu Aku Ya, diutus, pakai data, Bang. pakai data, Aku pakai data. diutus. Berarti aku diutus. Yesus bilang mengatakan aku diutus. Berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Berarti sehat, Bu Netral sehat. Ibu Yang netral lain ini susah. kenapa? Saya Mengutus sudah dan bilang. diutus itu beda. Mengutus dan diutus itu beda. Iya, Ada yang mengutus, Yesus ada yang itu diutus. firman kan, Yang diutus Allah mengutus Yesus, yang mengutus firman-Nya. Allah. Memang Yesus mengutus firman-Nya karena Allah itu tidak kelihatan, maka Allah mengutus firman-Nya dari tubuhnya Apa itu? dalam bentuk Tanya dia, daging, Bun. gitu Apa loh. itu firman? Tanya dia, apa itu firman? Menurut Makanya saya kau, tanya, apa itu firman? Tanya dia. Apa itu firman dan mengapa Yesus dikatakan firman? Ini perkataan Allah, no. Kalau misalkan Allah itu perkataan Bapa, no. Perkataan, Allah bukan berarti manusia. firman-Nya Allah, ya. Firman, Bang, firman itu perkataan, bukan manusia. Maka Yesus berkata. Lanjut Ustaz Tata, lanjut biarin dulu Bunda. Kasih Ustaz Tata lagi dia dari tadi nganggur itu. Biar selesai, jangan Ya, diganggu. setelah Ustadz aku ya, lanjut. Nah, siapa yang bicara? Saya. Kamu ya. Ngaji dulu, ngaji malam Jumat. Santai ya, saya tidak terlalu pintar. Nah, kan maksudnya firman kan itu perkataannya Allah. Nah, Allah mengutus firman-Nya. Nah, itu Yesus dalam bentuk daging agar kita melihat, bukan hanya tertulis dalam hitam dalam di atas putih. Begitu maksudnya. Nah, intinya begitulah. Maksudnya paham kan? Maksudnya firman itu ya daripada tubuhnya Allah itu sendiri, dari Bapa mengutus firman yang dalam bentuk daging, karena Allah itu tidak terlihat. Gitu. Makasih. Gini aja Pak, yang duduk di sebelah kanan Bapak, yang mana turun? Yang duduk di sebelah kanan Bapak atau yang Bapak yang turun? Yang mana turun itu? Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Bukan itu kan. Yang saya tanya sekarang Bapak, yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Kalau misalkan Yesus kembali waktu diangkat itu tidak Enggak, saya bergabung tanya dengan Bapak, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Firman-Nya. Yesus. Nah, Iya, Yesus firman. kan. Jadi yang Iya, diutus firman. Bapak yang mana? Yang sebelah kanan kan yang diutus. Berarti Bapak tetap ada di tahtanya. Nah, itu nanti kan waktu itu pertama itu Allah mengutus firman-Nya dalam darinya. Nanti ya kalau waktu Yesus itu waktu diangkat, kun dia Yesus nanti duduk Bapak punya samping kan itu rahasia ilahi kan gitu. Tidak ada rahasia-rahasia bagi Allah Bapak. Karena di situ dikatakan yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa itu? Dia tanda tanya kan itu. Ya itu yang diutus, bukan Allah yang sendiri yang mengutus dirinya sendiri. Yang di sebelah kanan Bapak itu. Ini pengertian. Itu yang diutus. Ini pengertian Tritunggal kan, karena ibu tidak percaya itu Tritunggal, akhirnya ya susah. Karena tidak ada dalam Alkitab Bapak. Kan Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Pemikiran kita kayaknya tidak akan. Nah kalau Bapak Sama bilang ya. Allah itu Tritunggal, nah kenapa di Yohanes 17 ayat 3 hanya 2 yang harus dipercaya di situ? Bu mana yang ke satu itu ada kemana? Ada lari kemana itu yang satu? Ya, Roh Kudus kata kok namanya Roh Kudus. Bapak orang Manado Kang? Bapak Yuk, ini kita percaya suka jo bahasa ini, Indonesia. percaya jo ini ayat 17. Ini Yohanes 17 ayat 3. Coba jo Bapak perhatikan baik-baik, baca baik-baik itu. Bu, susah kan? Yohanes Kalau 1. ibu tidak percaya Trinitas, nah makanya susah. Ya enggak, saya enggak akan percaya sampai. Trinitas karena tidak Nah, berdasarkan itu susahnya, Alkitab Bapak. karena Tidak kamu tidak ada. percaya Trinitas, makanya Karena tidak sampai kuasa Allah tidak akan itu bertemu. bukan pribadi itu Bapak. Waktu Yesus dibaptis dan itu, nah
Roh Kudus itu dalam bentuk apa? Ya burung. Apakah burung itu bisa burung merpati kan? Apakah bisa dikatakan pribadi? Tidak, Bapak. Itu binatang unggas itu. Tidak bisa dikatakan pribadi. Sedangkan kuasa Allah itu bisa melalui api, bisa melalui angin, bisa melalui air. Bunda Ya, netral, begitu. Bunda netral. Kau Islam atau Kristen sih? Netral. Kenapa? Kasih pun bertanya karena tidak Kamu yakin Kristen begitu. apa Islam? Kristen. Oh, Nabi palsu Bunda, rupanya. kasih ini Bunda Reni kah? Kasih. Tidak, Kak. Suaranya Kalau Bunda Reni. pengikut Yesus itu, Mbak, Mbak kasih, kalau pengikut Yesus itu percaya apa yang Yesus katakan. Yang bukan pengikut Yesus itu tidak percaya apa yang Yesus sampaikan, tidak percaya kepada Yesus itu berarti bukan pengikut Yesus. Jadi kalau kita bilang kita pengikut Yesus, ya harus percaya apa yang Yesus sampaikan. Apalagi itu yang Yesus sampaikan itu kata-kata Allah, firman Allah yang disampaikan. Tidak mungkin Yesus akan bohong, tidak kan? Yesus adalah kebenaran. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu benar. Yesus adalah kebenaran, Mbak. Tandaskan itu, Yesus adalah kebenaran. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Jadi seketika Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 10, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Itu benar. Udah, itu aja. Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Benar. Sudah, enggak usah bilang Berarti kasih ini, Bu kasih ini bukan pengikut Yesus, tidak punya data ini. Ditanya Tritunggal mana datanya, agak ada. Berarti bukan pengikut. Ya, malahan Yesus mengatakan begini, Pak. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Benar. Sudah, kalau kita pengikut Yesus jangan itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, Ya, karunia, diberikan, dan kebenaran. garis bawahi itu, Mbak, kasih diberikan. Dia Ya, diberikan anak. kemuliaan. Siapa Dia yang sebagai memberikan? dia sebagai Allah yang manusia. Maha Kuasa, Bapaknya yang Manusia. memberikan. Maka Kalau tidak jangan diberikan, bertengkar dengan tidak akan saya, deh. dimuliakan. Bang El, udah diam ya. Yang cocok dengan data itu Bu netral. Netral, kalau kamu berdebat sama-sama Kristen ke room Kristen ya. Ini bukan masa depan ini, biar tahu yang sesuai. Tidak ada tahu saya kau. Di sini tidak ada perdebatan, Mbak. Nantilah Bu Tarik, kayaknya pembahasan sama Ibu Netral ini tak akan sampai kan Tidak, biar kita tahu mana yang sesuai dalil kalian ini gitu loh. Yang sesuai data itu siapa, bukan masalah debat. Ya, bukan masalah debat, bukan. Biar kalian ini tahu isinya Bible. Kami percaya Tritunggal kayaknya tidak akan sampai. Ya karena tidak ada datanya. Tidak ada datanya, gimana? Nggak, maksud kepercayaan kami ya begitu, ya sudahlah. Ya kan kepercayaan kamu itu tidak punya data. Kalau Mbak Netral ada datanya. Memang nggak ada ajaran Tri. Jangan tahu gitu. Mengenal satu-satunya. Ayo. Bang El. Ganti sudah. Kayaknya ya dia tidak akan percaya karena ya kepercayaannya begitu. Nah kepercayaannya sesuai data dia. Ya kepercayaan kami begini, ya sudahlah. Dia tidak percaya. Kamu udah pakai data berarti. Bang El itu netral, tahu saya siapa ini netral, tahu saya. Oke. Oh ya sudah. Next ya yang lain. Bang El. Jangan berdebat sama netral. Jangan, karena dia pakai data, sedangkan kalian tidak. Memang orang yang pakai data itu ditakutin memang. Di sini Bapak ditegaskan Bu Netral ini cuma ingin meluruskan biar kalian tidak salah paham tentang Yesus menurut Bible. Nah itu tujuan Mbak Netral tuh gitu. Tidak meluruskan. Itu tidak meluruskan, tapi dia mengangkat menjatuhkan itu. Nah buktinya dia pakai data kok, gimana sih? Ya, di sini juga jelas di Yohanes 14 ayat 8, Mbak. Di sini juga dikatakan kan di sini, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kamu berdebat. Sebab Bapa lebih besar, ini pengakuan Yesus loh.
Sebab Kenapa Bapak kau lebih besar batasi orang daripada ngomong? aku. Kenapa? Apa hakmu batasi orang ngomong? Dia sampaikan data kok. Kau aja nggak ada data-data. Dari tadi kami nyimak Bunda ini, Bunda netral pakai data. Kau aja yang nggak pakai data, cuma naik. Sudahlah, pakai data dong. Bantah itu. Kemana marah-marah ya orang? Oh, siapa? Inilah kalian ya, yang tidak tertulis data di Bible kalian imani, yang tertulis kalian tolak. Kan lucu. Coba tentang Yesus Tuhan di Bible tidak ada tertulis kok diimani. Tentang dia nabi, rasul, hamba, Mesias ada tertulis, utusan ada tertulis, kok kalian tolak? Tuhan di data di Bible Yesus Tuhan tidak ada, kok kalian imani itu yang tidak ada? Heran aku nih. Bunda netral tadi menyampaikan data-data, kalian bilang udahlah, itulah. Oh, ini kenapa? Itulah yang kami Kenapa? imani. Ya kalau kau naik di sini jangan cuma bawa iman, bawa data. Ya, bawa literasi. Kalau cuma iman, ya tidurlah kau menuhankan bantal gulingmu, nggak ada pusing kami. Itu imanmu tuh, jangan naik diskusi. Bungkus imanmu itu, tidur, mimpilah kau. Kalau naik di sini, ini pakai data di atas sini berdalil. Lu cuma bacot, ya sama aja bohong. Gak ada menggubris imanmu, kau tuhankan pohon bantal gulingmu, itu urusanmu, gak ada kami campuri. Tapi selama kau naik di sini berarti kau siap berdiskusi pakai data, dalil. Dilanjut dulu Bunda, nanti Lanjut. Habis dia cuma ngomel-ngomel ke Bunda netral. Diskusi lah kalian, ayo. Coba baca di apa Mbak, di Matius 12 ayat 44 di situ Yesus bilang begini, aku tidak berkata dari diriku sendiri. Di situ dikatakan seperti itu, apa yang aku katakan dan sampaikan itu diperintahkan oleh Tuhanku. Nggak mampu dia menerima kebenaran. Berasal dari Bapakku itu Bu netral yang tertulis. Ya. Bukan yang berasal dari Bapakku atau salah? Coba baca, Bapak baca di situ. Ini kan saya cuma hafal-hafal. Berasal dari Bapakku. Saya tidak Iya, makanya baca aja itu Saya Pak, tidak Matius boleh. 12 ayat 44, baca aja itu. Nggak ada Alkitab sini. Nah itu makanya bawa data. Nggak, Bu, kan kalau memang kau Yesus mau tidak bisa berkata berkomunikasi apa-apa yang dari diriku. punya Aku tidak bisa data, berkata ya, apa-apa dari carilah diriku yang sendiri. sepadan denganmu. Kami diundang naik-naik, ingin berdiskusi, ya tanya-tanya. Kalau semampu yang kami jawab, yang semampu yang kami bisa jawab, kalau yang tidak kami bisa. Iya, tapi pakai dapat kami data jawab, ya. supaya mereka percaya Pak, supaya saya juga Kalian percaya. ngomong data, kalian paham tentang data aja. Kalian nggak paham tentang data. Emangnya ada paham apa kalian? Ini orang lagi datang bulan. Siapa ini? Apa sih langsung naik marah-marah begitu? Apa sih? Bisa nggak sih diskusi persahabatan? Kalian ngomong data. Kalian yang menciptakan data. Yang datanya sudah ada, Bang, nggak diciptakan. Dunia nggak. Data itu nggak diciptakan, tinggal dibaca. Data Bunda tidak Rahma yang diciptakan. maju kan? Bunda Rahma yang maju. Data itu tidak diciptakan. Bang Hadi aja lagi kan lagi mengajak Ustadz malam ini. Lanjut. Kalian tidak berguna di dunia ini. Buset. Oh Mama Tidak ada apa-apa. mati kita. Ngomong ke Bu netral kah? Iya, Ngomong ke kalian siapa? tidak ada guna di dunia. Dunia Aduh. tidak mengakui kalian. Silakan ditanggapi. Cuman dia Netral. doang, Iya. kita ini semua nggak berguna, dia doang yang berguna ya. Dunia tidak berguna buat kalian. Terus gunamu apa? Apa Kalian gunamu? akui itu. Kalian Mending dulu dan bahas tentang Mending mandi dulu baru tidur, Pak, biar enak nyenyak tidurnya ya. Mandi dulu ya. kalian bahas tentang agama kamu, bukan tentang agama Ini orang. lagi diskusi, Pak. Iya, diskusi tentang agamamu. Kalian masuk ke kerajaan Ya Allah. udah, kita diskusi tentang agama kita. Anda diam. Diam ya, dengerin ya diskusi tentang agama Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau dengerin. Nah, udah dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Kita ada kajian. keguguran aja. Kita kajian interan sebentar.
menurut pandangan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, menurut Pak Ustadz Tahta, ajaran para nabi itu adakah yang aneh-aneh seperti ajaran para nabi itu menyuruh menyembah kecuali selain daripada Sang Pencipta yang Maha Kuasa? Ada nggak ajaran para nabi itu menyuruh menyembah sesama manusia? Silakan Ustaz, ini kita kajian Islam, kita ikuti dia dulu. Silakan Ustaz. Ya, kalau ajaran para nabi itu kalau kita pakai Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi itu diutus supaya umatnya itu mengenal Tuhan, supaya umatnya menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah, Tuhan yang Esa. Tidak ada yang aneh-aneh. Kenapa kok ajaran inti itu mengenal Allah? Karena kalau tidak mengenal Tuhan, ini percuma sudah. Ajaran Nabi Muhammad, kalau ada orang mau masuk Islam, apa yang pertama kali disodorkan? Ikrar syahadat tiada Tuhan selain Allah. Ajaran inti Yesus apa? Hukum yang terutama mengenal Allah yang Esa. Nah, dan mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan, itu ajaran inti sudah. Makanya kalau ditanya hukum yang terutama yang dibawa oleh Yesus apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Yohanes 17, mengenal satu-satunya Allah, kan gitu. Jadi kalau kita mentuhankan Yesus, apa bedanya dengan ajaran pagan nanti? Dewa menjelma jadi manusia, ya 100% manusia, 100% dewa karena inkarnasi. Ya, apa bedanya kalau kita mentuhankan Yesus? Apa bedanya kita dengan pagan? Ibaratkan Yesus itu marah, woi, saya diutus Tuhan supaya kalian kenal Tuhan, malah aku yang dilibatkan jadi Tuhan juga. Kurang ajar kalian ini, ya gitu. Ya, saya diutus, tunggu terakhir, saya diutus supaya manusia tidak menjadi pagan. Dengan kamu mentuhankan saya, ya kamu tetap pagan, berarti apa gunanya saya diutus oleh Tuhan gitu ya. Lanjut. Ya. Apakah Sang Pencipta alam semesta itu bisa disamakan dengan apapun atau ada tandingannya? Apakah ada samanya Sang Pencipta alam semesta itu, Ustaz? Ya, pertama dalil umum dulu, Al-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Atau Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa Anda samakan aku? Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Berarti Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Makanya dalam kajian tauhid dalam ilmu Islam ada namanya sifatnya Allah itu salbiyah. Nah, kalau tidak memenuhi syarat ini bukan Tuhan sudah. Pertama, Tuhan itu kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Jadi kalau ada Tuhan muncul, berarti bukan Tuhan karena ada permulaannya. Yang kedua, Tuhan itu bako, kekal, tidak pernah mati sedetik pun. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, bukan Tuhan sudah. Kita bako terus, mukhalafatul lil hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada Tuhan serupa dengan makhluk, ya berarti bukan Tuhan sudah. Yang ketiga, wahdaniyat, kita bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, diam di datnya sendiri. Terus wahdaniyat satu. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari satu, bukan Tuhan itu. Misalnya Mas Aha ditanya, Tuhan, Mas Aha, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Nah, lebih dari satu, bukan Tuhan sudah. Karena Tuhan yang benar menurut Yesus mengenal engkau satu-satunya. Gitu ya. Itu namanya salbiyah, diantaranya Tuhan itu satu, gitu. Lanjut. Nggak usah Handi yang bertanya lah. Handi bertanya tapi tahu jawaban. Saya mau tanya tentang yang mau nanya apa? Ustadz, aku mau nanya Kajian Ustadz. Islam dulu. Satu lagi, dia kajian Islam. Nah, kalau Anda nggak mau mendengarkan, ini malam Jumat. Sabar dulu aja ya. Nanti ada saya persilakan diskusi lagi. Saya mau ini sih. Pak Handi kan Ntar dulu. Apakah di zaman para nabi itu, Ustaz, ada yang membangkang ajaran nabi itu seperti Nabi udah menjelaskan bahwa Tuhan itu esa, terus mereka membuat Tuhan dari berbagai macam benda? Apakah di zaman para nabi ada seperti itu, Ustaz? Setiap para nabi diutus itu pasti ada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada penyesat. Di zamannya Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan
Keluaran 33:20. Ketika Musa pergi ngambil kitab 40 hari, datang penyesat Samiri namanya, mengajak manusia supaya membuat patung dari emas. Gitu ya. Jadi ya, kemusyrikan itu sudah ada di zaman dulu. Di zamannya Yesus ya sama. Yesus memperkenalkan Tuhan tidak kelihatan, Yohanes 5:37, Esa Markus 12:29. Kalau ketika Yesus tidak ada, muncul ada Tuhan tandingan, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya gitu. Di zamannya Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, tidak serupa dengan apapun. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Setelah Rasulullah tidak ada yang mau menyesatkan sampai mereka mentuhankan manusia. Siapa? Sayyidina Ali dituhankan. Ada sebagian penduduk zaman dulu itu. Jadi setiap para nabi diutus satu tujuannya, supaya manusia kenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Tapi nanti ada saja orang-orang penyesat itu. Tuhan itu lebih dari satu gitu. Tuhan menjelma gitu. Nah, makanya kembalikan kepada kitab suci. Kalau ingin cari kebenaran, ya kitab suci. Saya beriman kepada Nabi Muhammad, maka saya harus membaca ajaran Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Ya, jadi pengikut itu harus membaca Quran dan hadis. Di Al-Quran dikatakan kerjakan sholat, hakimi sholat, maka pengikutnya, saya pengikut harus sholat. Di Al-Quran puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya harus kita puasa. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mentuhankan Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita harus percaya Allah itu Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Al-Mu'minun ayat 116. Allahu la ilaha illahu. Ya sudah. Tiada Tuhan selain Allah, jangan mentuhankan yang lain. Menyembah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, An-Nisa 36. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan apapun. Ya sudah. Jangan menyekutukan Allah. Sembahlah Allah, jangan disekutukan dengan apapun gitu. Jadi benar tahta atau umat Islam mengikuti Rasulullah. Nah, kalau ini saya mengikuti Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan Esa, dia Tuhannya 3. Yesus mengatakan Tuhan itu di langit, tidak pernah menjelma. Katanya Tuhan turun jadi ke bumi. Berarti bukan pengikut omong kosong kayak gitu itu. Gitu. Lanjut. Terakhir, disebut apakah orang-orang ini yang membangkang ajaran para nabi dan resikonya apa, Ustaz? Disebut apa yang membangkang ajaran nabi dan resikonya apa? Seperti orang kayak beginian, silakan. Ya, jadi orang yang tadi kan sudah saya bilang, ketika para nabi diutus cuma ada 2, ada kafir, ada iman. Ketika mereka menolak nabi tersebut, ya ayyuhalladzina kafaru. Di zamannya Musa juga gitu, pasti ada yang beriman, ada yang kafir. Apa kafir itu? Kafir itu menolak kebenaran, menutupi, mengingkari. Sudah tahu Musa mengatakan bahwa dia utusan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, kafir, tidak percaya, mengingkari, menutupi kebenaran. Sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan wahyu. Aku ini utusan Tuhan. Kok tidak percaya? Berarti mereka yang tidak percaya itu menolak kebenaran, menutupi kebenaran, mengingkari kebenaran. Tapi yang percaya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau yang beriman, ya apa balasannya orang yang beriman? Ya, maka wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Katakan kepada orang yang beriman, ya, bahwa dan beramal soleh, beri kabar gembira, yaitu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga. Sedangkan orang tidak beriman, orang yang mengingkari, yang tidak mau menerima kebenaran, maka fi nari jahannam khalidina fiha, dimasukkan ke neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Gitu. Kenapa di surat Makkiyah itu pada prinsipnya ya ayyuhal kafirun, kenapa di surah Madaniyah itu di Madinah untuk penguatan iman, wahai orang-orang yang beriman? Kenapa bisa begitu, Ustaz? Allah itu menyebut umatnya Rasulullah itu
kadang-kadang ya ayyuhalladzina kafaru. Biasanya tuh surat ini turun di Mekah. Karena di Mekah ini Rasulullah ditolak. Mereka yang menolak ini disebut ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya itu turun di Madinah. Karena ketika Rasulullah pindah ke Madinah banyak orang beriman. Kadang-kadang ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia gitu. Maka surah Al-Kafirun itu turun di Mekah. Karena saat itu Rasulullah itu para orang-orang Quraisy kumpul. Apa kata mereka? Udahlah Muhammad, gini saja ya, kita toleransi saja lah. Kalau kita beribadah menyembah berhala, kamu ikut menyembah berhala. Nanti ketika giliran kamu menyembah Tuhanmu, saya ikut menyembah Tuhan kamu. Gimana kalau gitu? Akhirnya turun ayat itu. Gak usah kayak gitu. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Begitu juga kamu, gak usah menyembah apa yang aku sembah. Silakan kalau kamu percaya ke berhalanya berhala, silakan. Gak usah menyembah Tuhan saya. Begitu juga saya. Saya menyembah Allah, kamu gak usah ikut-ikut, gak masalah. Gitu. Nah, surah Al-Kafirun itu gitu asbabun nuzulnya ya. Gitu. Al-Quran itu Ustaz, apakah untuk orang Arab saja atau untuk semua umat manusia? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran yang mana untuk seluruh alam. Ya, lil alamina nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Makanya beliau ini disebut Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Kenapa kok disebut rajanya para nabi? Karena dia itu ibaratkan presiden untuk seluruh Indonesia. Nabi-nabi yang lain hanya minimal kepala desa, ya kayak gitu itu, atau bupati. Bupati kan cuma satu kecamatan. Tapi kalau presiden seluruh Indonesia. Nah Nabi Muhammad ini seluruh alam. Kalau nabi-nabi yang lain cuma satu kaum. Musa diutus untuk Israel, Yesus Israel, Nabi Muhammad seluruh alam. Berarti Nabi Muhammad Sultanul Anbiya, penghulunya, rajanya para nabi. Gitu. Taurat dan Injil itu untuk seluruh dunia atau untuk baninya saja? Yang tadi kami sini ya, yang dimana ada Kristen versus Kristen ya, perempuan yang dikeroyok ya, sama ada laki-laki, ada perempuan yang mengeroyok satu orang perempuan, yang dimana satu orang perempuan ini berbeda Kristennya ya. Jadi Kristen sama Kristen saja mereka saling baku hantam. Ketika ada orang Islam murtad, itu manusia yang paling bodoh di muka bumi ya, karena mereka saja bingung siapa Tuhan mereka. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu hanyalah utusan ya. Kalaupun orang Kristen itu ditanya siapa Tuhan mereka saja mereka bingung, siapa yang mesti disembah mereka juga bingung. Ada yang mengatakan Bapak bukan anak, anak bukan Bapak ya kan, burung merpati bukan Bapak bukan anak, tapi ada yang mengatakan Bapak itu adalah burung merpati adalah Bapak, Bapak adalah anak, anak adalah burung merpati, ya kan? Jadi burung merpati adalah anak. Jadi mereka ini adalah umat bingung, ya. Kalaupun ada orang umat Islam mengikuti mereka menjadi ikut umat bingung, ya, orang yang bodoh, ya, orang yang sangat bodoh di muka bumi. Oke, demikian saja komisi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.